Halo Sobat Keris dari Nol. Kali ini kita bakal bahas gimana budaya keris berkembang dari masa ke masa, seiring dengan jatuhnya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Jangan khawatir, kita bahas dengan bahasa yang santai. Biar kamu makin paham kenapa keris itu bukan cuma pusaka, tapi juga saksi sejarah bangsa kita. Mengapa sejarah kerajaan penting buat ngomongin keris? Budaya keris di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Keris bukan cuma senjata, tapi juga simbol kekuasaan, identitas, dan spiritualitas yang berkembang seiring naik turunnya kerajaan di Pulau Jawa. Setiap era kerajaan punya cerita unik tentang keris, baik sebagai pusaka sakral, benda seni, ataupun alat diplomasi antar bangsa. Mataram Hindu adalah awal mula peradaban keris di Jawa. Kita akan mulai dari Mataram Hindu, berdiri sekitar abad ke-8 sampai 10 Masehi di Jawa Tengah. Di masa ini budaya keris mulai tumbuh, keris generasi pertama mulai dibuat, dikenal sebagai keris Buddha. Keris-keris ini jadi simbol kekuasaan para raja dan bangsawan. Nama-nama Raja Mataram Hindu yang terkenal misalnya Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Kemudian ada Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Lalu ada Empu Sendok pada tahun 929 Masehi. Pada masa ini keris mulai dianggap bukan cuma sebagai senjata, tapi juga benda sakral yang penuh dengan nilai spiritual. Selain itu, pembangunan candi-candi megah seperti Borobudur dan Prambanan juga jadi bukti kemajuan budaya di era ini. Selanjutnya ada Kerajaan Kahuripan, Jenggala, Daha, dan Singasari, atau kerajaan-kerajaan transisi. Lanjut ke abad ke-10 sampai 13, ada 3 kerajaan besar yaitu Kahuripan, Jenggala, dan Daha. Ketiganya sering terlibat perebutan kekuasaan, dan waktu itu budaya keris makin berkembang sebagai simbol status dan alat perlindungan diri. Setelahnya muncul Kerajaan Singasari yang didirikan Ken Arok sekitar tahun 1222. Di masa Ken Arok inilah kisah keris legendaris seperti keris Empu Gandring mulai muncul dan mewarnai sejarah Pulau Jawa. Raja-raja Singosari yang terkenal antara lain adalah Ken Arok, Sri Raja Sanagara, kemudian Anusapati, ada lagi Tohjaya, Ranggawuni Wisnuwardana, dan Kertanegara. Lalu Kerajaan Majapahit, masa keemasan keris Nusantara. Siapa yang gak kenal dengan Majapahit? Kerajaan ini berdiri dari awal abad ke-13 sampai ke-15. Wilayahnya sangat luas, bahkan sampai keluar Jawa. Di masa Majapahit, budaya keris benar-benar mencapai puncaknya. Keris jadi identitas, simbol kejayaan, dan alat diplomasi antar kerajaan. Bahkan UNESCO mengakui keris sebagai warisan budaya dunia yang punya nilai sejarah dan seni tinggi. Raja-raja Majapahit yang terkenal antara lain adalah Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana, kemudian Sri Jaya Negara, lalu ada Hayam Wuruk Rajasa Negara, kemudian Wikramawardana, Dewi Suhita, Kertawijaya, Sawardana, Brewengkar, dan Girindrawardana. Pada masa ini keris sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, dari rakyat biasa sampai bangsawan menggunakannya. Banyak empu legendaris bermunculan, seperti Empu Gandring dan Empu Supo. Keris era Majapahit umumnya sederhana, berfungsi utama sebagai senjata, tapi juga mulai berkembang jadi simbol status sosial. Diperkirakan pada saat inilah budaya keris menyebar luas sampai ke wilayah yang kini kita sebut sebagai negara tetangga, antara lain Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Filipina. Lalu ada Kesultanan Demak dan Pajang, keris dalam tradisi Islam. Setelah Majapahit runtuh, muncul Kesultanan Demak pada tahun 1480 sampai 1550. Kerajaan Islam pertama di Jawa. Budaya keris tetap bertahan dan beradaptasi dengan nilai-nilai Islam. Keris jadi bagian penting dalam upacara adat dan simbol spiritualitas baru. Ciri khas keris Demak antara lain pamor wos putah, bilahnya agak membungkuk dan warna besi hitam kebiruan. Para wali seperti Sunan Kalijaga juga berperan besar dalam perkembangan keris di era ini.
Bahkan beliau juga menciptakan keris pusaka seperti keris Carubuk. Setelah Demak, ada Kesultanan Pajang pada tahun 1551 hingga 1582. Kerajaan ini mencatat sejarah penting dengan keris pusaka Kiai Setan Kobernya yang digunakan dalam perebutan kekuasaan antara Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya. Keris ini kemudian diberikan kepada Sutawijaya sebagai tanda penyerahan kekuasaan kepada Mataram. Di era Kesultanan Pajang, muncullah seorang empu yang namanya menjadi legenda hingga hari ini, yaitu Empu Umyang. Kita lanjut ke Mataram Islam, keris dan tradisi baru. Mataram Islam pada tahun 1582 hingga 1749 menjadi babak baru dalam sejarah keris. Di masa Sultan Agung ini, budaya keris berkembang pesat, baik secara jumlah maupun kualitas. Keris dapur naga sasra muncul di era pemerintahan Sultan Agung ini. Banyak empu terkenal bermunculan seperti Empu Kinom, Empu Legi, Empu Guling, Empu Mayang, dan Empu Supawijayan. Keris makin dipandang sebagai pusaka keluarga dan simbol spiritualitas yang tinggi. Pada masa ini juga muncul tradisi jamasan pusaka, yaitu ritual membersihkan keris secara khusus di setiap tahunnya. Menjelang runtuhnya kerajaan Mataram Kartosuro di zaman Pakubuwono II, beberapa orang empu datang dari Madura untuk mengabdi. Di antaranya ada Empu Lujuguna. Kemudian ada Surakarta dan Yogyakarta, keris di era keraton. Setelah Mataram pecah, muncul dua kerajaan besar, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Di kedua keraton ini budaya keris tetap hidup dan berkembang. Empu-empu keris dari Solo dan Jogja masih dikenal dan dihormati hingga sekarang. Koleksi keris di keraton bahkan dianggap sebagai pusaka sakral yang harus dirawat dan dijamas secara rutin dalam upacara khusus. Nama empu-empu yang terkenal di era ini antara lain adalah Empu Brojoguno, Empu Singowijoyo, Empu Brojosetiko. Kemudian ada Empu Japan, Empu Taruno Dahono, Empu Mangku Dahono, Empu Supowinangun. Peta perjalanan kerajaan dan keris di Jawa. Setiap era kerajaan tadi punya peta persebaran budaya keris yang terus berubah. Dari Mataram Hindu di selatan, Majapahit di timur, Demak di utara, hingga Mataram Islam dan keraton-keraton di tengah Jawa. Setiap wilayah punya ciri khas keris masing-masing, baik dari segi bentuk, pamor maupun filosofi. Bahkan di zaman Majapahit, keris sudah menyebar ke Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga Malaysia dan Filipina. Kenapa kalian harus tahu? Kenapa sih kamu yang muda-muda ini harus tahu? Karena keris itu bukan cuma benda kuno, tapi bagian dari identitas bangsa. Dengan mengerti sejarah kerajaan dan keris, kamu bisa lebih menghargai warisan budayamu. Gak gampang untuk termakan hoaks dan bisa ikut melestarikan budaya Indonesia dengan cara yang keren dan kekinian. Selain itu, keris juga mengajarkan filosofi kehidupan, kesabaran, keberanian, dan keharmonisan. Itu dia sobat, perjalanan lengkap kerajaan-kerajaan di Jawa dan kaitannya dengan budaya keris. Dari Mataram Hindu, Kahuripan, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram Islam, hingga Surakarta dan Yogyakarta. Semuanya punya andil besar dalam membentuk budaya keris yang kita kenal sekarang. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini biar makin banyak anak muda yang kenal dan bangga dengan budayanya sendiri. Tulis juga di kolom komentar kerajaan atau kisah keris mana yang pengen kamu bahas lebih dalam di episode berikutnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam budaya, salam pusaka Nusantara, selamat belajar keris dari nol. Rahayu, rahayu, rahayu.